Gue Kikoto, sekarang gue pengen ngajakin kalian buat ngebahas contoh soal dari mata kuliah pelaporan korporat atau akuntansi keuangan lanjutan. Jadi ini contoh soalnya terkait pengakuan pendapatan ya. Nah, ini contoh soalnya pada tanggal 1 Februari 2020 perusahaan telekomunikasi menjual telepon seluler dan jasa panggilan tak terbatas atau unlimited call service ke pelanggan A dengan kontrak 24 bulan. Pelanggan A membayar 30 siu. Siu tuh ya kayak mata uang gitu ya. Gue nggak tahu kenapa dia pakainya CU, kenapa nggak pakai dolar atau rupiah, cuman ya kita terima aja. 30 siu per bulan untuk layanan jaringan dan telepon secara gratis. Jadi tiap bulan dia cuma bayar 30. Kemudian perusahaan menjual kepada pelanggan B telepon seluler yang sama seharga 300 siu. Ya ini berarti ini harga ininya ya, harga telepon selulernya sendiri, kemudian layanan jaringan yang sama seharga 20 per bulan. Jadi ini kalau misal dijual terpisah, telepon selulernya 300, kemudian layanan call service-nya 20 per bulan. Jumlah tersebut juga merupakan harga yang dikenakan perusahaan saat telepon seluler atau layanan jaringan dijual terpisah. Efek nilai waktu uang diabaikan dalam kasus ini. Berdasarkan kasus di atas, jawablah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perusahaan mengakui pendapatan kepada pelanggan A dan B, kemudian buatlah jurnal pada tanggal 1 Februari 2020 dan 1 Maret 2020. Oke, nah sekarang kita lihat jawabannya. Jadi kayak seperti gue sampaikan tadi, ini adalah tentang soal pengakuan pendapatan dan soal tentang pengakuan pendapatan ini terkait dengan PSAK 72 ya. Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan dulu 5 step yang sesuai dengan di PSAK 72 itu. Cuma sebelum itu kalian harus tentukan dulu. Di sini kan tadi udah disampaikan kalau misalnya dia bundle, paket bundling kayak gitu dia cuma bayar 30 per bulan gitu. Jadi bayar aja 30 per bulan selama 24 bulan. Kemudian kalau misalnya dijual terpisah, si teleponnya itu 300, kemudian paket si call service unlimitednya itu 20 per bulan. Nah, sekarang kita coba ikutin 5 step sesuai PSAK 72 ya. Jadi yang pertama adalah penentuan kontrak. Jadi penentuan kontraknya gimana? Kontrak penjualan handphone dan paket call service atau telepon unlimited selama 24 bulan. Udah, untuk tahap 1 cuman ini aja. Kontrak penjualan handphone dan paket call service. Kemudian tahap yang kedua adalah performance obligation-nya. Nah, itu apa namanya identifikasi kewajibannya ya. Identifikasi kewajibannya ada dua. Yang pertama penjualan telepon seluler, kemudian penjualan paket call service selama 24 bulan. Oke, nah step ketiga adalah harga transaksi. Nah, harga transaksi ini adalah harga ketika dia bundling ya, bukan harga satuan kayak tadi. Jadi tadi itu disampaikan per bulannya ada 30 untuk paket bundling selama 24 bulan, sehingga harga transaksinya adalah 30 siu dikali 24 sehingga dapat angka 720. Oke, kemudian untuk step 4, alokasikan harga transaksi. Nah, saat mengalokasikan ini, kalian harus menggunakan yang nilai terpisah kayak gini ya, 300 dan 20. Nah, caranya adalah untuk eh, mengalokasikan itu untuk telepon seluler 300 dibagi dengan 300 ditambah 20 kali 24. Jadi 20 ini harga yang call service paket terpisah selama 24 bulan. Jadi 20 kali 24 ditambah dengan harga telepon itu sendiri. Kemudian dikali dengan harga transaksi 720. Jadi 300 per 780 kali 720 sehingga harga telepon selulernya adalah 277. Ini harga telepon selulernya. Ini pendapatan untuk penjualan telepon selulernya adalah 277 dari total 720. Nah, kemudian untuk paket call service-nya adalah 20 dikali 24. Jadi pakai yang ini sekarang 20 kali 24 dibagi 300 ditambah 20 kali 24 kali 720. Nah, 480 per 780 dikali 720 dapat 443. Jumlah ini 443 dengan 277 harus sama dengan 720. Gitu ya. Jadi paket service ditambah dengan telepon seluler adalah 30 dikali 24 atau 720. Nah, ini adalah harga atau pendapatan dari masing-masing
produk ya, telepon seluler dan paket call service. Nah, sekarang pengakuan pendapatannya kayak gimana? Nah, ini untuk step 5 pengakuan pendapatannya diakui masing-masing. Yang pertama, pendapatan penjualan telepon seluler diakui pada saat barang diserahkan, ya ini 227 pada tanggal 1 Februari. Jadi, pada saat si handphonenya diserahkan kepada si pelanggan tanggal 1 Februari, ini pendapatan 277 yang ini itu sudah diakui. Nah, sedangkan pendapatan penjualan paket call service diakui setiap bulan sebesar 18 yang diperoleh dari 443 ini ya, 443 dibagi 24 itu. Jadi diakui setiap bulan, setiap dia membayar itu diakui. Nah, kemudian penjelasan untuk jurnalnya ya. Jadi jurnalnya itu tadi kan diminta di tanggal 1 Februari dan tanggal 1 Maret. Nah, di sini kalian bisa lihat 1 Februari itu kan pada saat handphonenya diserahkan dan si konsumen bayar pertama kali kan. Nah, dia kan bayarnya itu bukan harga handphone terus dibayar juga harga cicilan, nggak kayak gitu. Tapi dia bayar cuman cicilan per bulan yang segini 443 dibagi dengan 8 selama 24 bulan. Jadi dapatnya 18. Nah, jadi dia terima cash-nya 18, kemudian piutangnya 702. Jadi 720 dikurang 18. Jadi cash-nya cuma terima 18, sementara jadi piutang 702. Nah, kemudian sales revenue itu adalah yang pendapatan penjualan handphonenya itu 277, kemudian unearned service revenue adalah 443. Kenapa unearned? Karena si service revenue-nya ini kan selama 24 bulan. Jadi dia nggak bisa langsung diakui sekaligus di depan, tapi diakuin jadi unearned itu kayak pendapatan diterima di muka kayak gitu. Jadi 443 itu ya. Jadi 1 Februari baru diakuin pendapatan dari penjualan handphonenya, kan handphonenya sudah diserahkan ya. Jadi pengakuan pendapatan itu kalau misalnya sudah terjadi penyerahan eh, sebuah aset gitu ya dari si perusahaan kepada si pelanggannya itu udah diakuin, sedangkan service revenue-nya belum diakui dulu gitu. Di sini cash 18. Nah, kemudian 1 Maret itu kan dia pembayaran yang kedua. Nah, pembayaran yang keduanya adalah dia juga terima 18 18 terus piutangnya kredit 18. Jadi 18 ini bukan 18 yang ini ya, tapi ini adalah pembayaran di bulan kedua 18 siu, kemudian dia akan mengurangi piutang sebanyak 18 gitu. Nah, kemudian unearned revenue-nya juga kayak gitu. Unearned revenue-nya kan tadinya di kredit ya, sekarang dia jadi di debit karena unearned revenue-nya berkurang sebanyak 18. Ini angkanya sama ya dari atas ini 18. Kemudian service revenue-nya bertambah jadi 18. Kayak gitu. Jadi dia baru diakuin di sini 18. Kayak itu untuk penjelasan jurnalnya.